Seperti diketahui, sejak bergulirnya turnamen Piala AFF ini, Indonesia hanya 6 kali menjadi runner-up. Berbeda dengan itu, timnas Malaysia sudah mengoleksi setidaknya 1 trofi Piala AFF yang diraih pada 2010. Kala itu, skuad Harimau Malaya mengalahkan timnas Indonesia di final dengan agregat 4-2. Karena merasa lebih baik dibanding Indonesia, masyarakat Malaysia pun beberapa waktu lalu menyindir timnas Indonesia yang belum memiliki trofi Piala AFF. Melalui akun X OneFootball, mereka menyebut tim merah putih tidak bisa. Sederhana tetapi mereka tidak bisa, tulis akun tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat supporter Indonesia panas. Sebab Piala AFF bukan lagi turnamen yang diidamkan. Akan tetapi level skuad Garuda saat ini sudah berada di Asia dan akan menembus Piala Dunia. Para pemain timnas Indonesia pun bermain di liga top Eropa seperti Jay Izzes yang bermain di Serie A. Terbaru, sang kapten baru saja mengukir sejarah dengan mencetak gol di Serie A saat menghadapi Juventus dalam Giornata 16. Gol Jay ini membuat namanya tercatat mengukir sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemain Malaysia manapun. Tak ayal, prestasi Jay menjadi bahan serangan balik supporter timnas Indonesia atas kesombongan Malaysia yang hanya memiliki 1 Piala AFF. Padahal, turnamen itu bisa dibilang sudah kehilangan gengsinya. Itulah masyarakat Indonesia serang balik supporter Malaysia yang memamerkan gol berkelas Jay Izzes ke gawang Juventus. Pelatih Filipina Albert Capelas mengutarakan keluhannya terkait jadwal pertandingan yang tidak ideal jelang menghadapi timnas Indonesia pada laga terakhir Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Sabtu. Keluhan tersebut disampaikan Capelas usai timnya bermain imbang 1-1 melawan Vietnam Rabu malam WIB. Kami langsung menuju bandara malam ini. Mungkin ini akan jadi malam yang sulit untuk tidur. Saya hanya punya 2 hari untuk persiapan dan tim harus banyak melakukan perjalanan. Saya hanya punya 1 hari untuk mengarahkan latihan dengan para pemain yang lelah. Sementara Indonesia memiliki waktu istirahat 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa, ucap Capelas. Meski menghadapi kendala waktu istirahat yang terbatas, Capelas tetap optimistis timnya bisa meraih kemenangan atas Indonesia. Ia menyebut para pemainnya masih memiliki motivasi 100% untuk berjuang. Filipina sendiri masih memiliki peluang tipis untuk lolos ke semifinal. Mereka saat ini mengoleksi 3 poin dan berada di posisi keempat klasemen Grup B. Kemenangan atas Indonesia bisa membuat Filipina mengacaukan peluang tim Garuda untuk melaju ke babak 4 besar. Namun syaratnya, Myanmar juga tidak boleh menang atas Vietnam di laga pamungkas Grup B. Sebelumnya, Filipina tampil impresif saat menghadapi Vietnam dengan unggul lebih dulu. Namun Vietnam berhasil menyamakan kedudukan di masa injury time. Laga krusial antara Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Manahan Solo, Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia membutuhkan minimal hasil imbang untuk menjaga peluang lolos ke semifinal, dengan catatan Myanmar kalah oleh Vietnam. Back Leeds United Pascal Struijk mengunggah bendera merah putih. Sontak hal ini bikin geger pencinta sepak bola tanah air. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah. Namanya santer dikaitkan dengan skuad Garuda karena komentarnya di Instagram rekannya di Leeds United, Joel Pirow. Dia menyebut Joel Pirow sebagai penyerang Indonesia. Tak lama kemudian giliran Joel Pirow yang mengomentari akun Instagram Struijk. Komentar mereka jelas menimbulkan spekulasi. Ada yang beranggapan jika Struijk berminat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ada pula yang beranggapan jika mereka hanya bercanda dan melakukan sarkas. Sebab banyak fans Garuda yang mengemis agar para pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Tapi yang jelas kolom komentar Struijk langsung diserbu fans timnas Indonesia. Mereka berharap bek berusia 25 tahun itu benar-benar ingin memperkuat Garuda. Jika Struijk benar membela Indonesia, Shin Tae-yong dijamin full senyum. Benteng pertahanan Garuda bakal sangat kokoh lantaran ada Dix, Jay Izzes hingga Mace Hilgers.
Impian untuk bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya akan realistis untuk digapai. Banyak netizen hingga fans timnas Indonesia yang menuduh timnas Malaysia dan Federasi Sepak Bola Malaysia hanya bisa meniru dan menjiplak cara yang dilakukan oleh Indonesia. Yang terbaru adalah mereka mencoba meniru cara Jay Idzes kala berpidato di ruang ganti jelang lawan Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu. Kala itu, Jay Idzes memang mengambil langkah untuk melakukan rapat sekaligus memotivasi para pemain. Hal yang dilakukan oleh Jay Idzes tersebut ternyata dilakukan juga oleh pemain naturalisasi timnas Malaysia, Sergio Aguero, jelang bertanding melawan Thailand pada Sabtu lalu. Pidato tersebut sejatinya bertujuan untuk membakar semangat para pemain timnas Malaysia yang akan hadapi Thailand di Piala AFF 2024. Ia meyakinkan bahwa kualitas timnas Malaysia bisa mengimbangi Thailand di Piala AFF 2024. Walau sudah berpidato, timnas Malaysia gagal raih hasil positif setelah kalah atas Thailand dengan skor 0-1. Gol tersebut dicetak oleh Patrick Gustafsson pada menit ke-56 dengan memanfaatkan kesalahan dari Haziq Nazli, kiper timnas Malaysia. Hal tersebut membuat netizen Indonesia memberikan komentarnya. Melalui X, ada netizen Indonesia yang menyindir Malaysia hanya bisa meniru cara timnas Indonesia secara mentah-mentah. Dan ada pula yang menyindir level timnas Indonesia dengan Malaysia. Di sisi timnas Indonesia, Jay Idzes SS berhasil raih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim Garuda menang dengan skor 2-0. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga berharap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak neko-neko saat melawan Filipina dalam matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Ia menyebut seharusnya Shin Tae-yong sudah menemukan komposisi terbaiknya. Timnas Indonesia harus mengalahkan Filipina buat menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu. Sebelumnya, sudah 3 laga dilalui timnas Indonesia dengan hasil yang kurang memuaskan. Pertama, menang 1-0 melawan Myanmar, kemudian imbang kontra Laos 1-1, lalu dikalahkan Vietnam 0-1. Bagi Arya, STI seharusnya sudah tahu komposisi yang pas untuk laga selanjutnya melawan Filipina. Pasalnya, dari 3 laga sebelumnya sudah mencoba-coba pemain terbaik. Tapi melihat kondisi sekarang, mudah-mudahan kita masih bisa lolos. Nanti lawan Filipina, nanti kita bisa menangkan. Tapi kembali lagi, kita harapkan mainnya serius gitu, kata Arya. Arya mengatakan jika laga sebelumnya melawan Filipina menang, kans timnas Indonesia buat lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih besar.